terputus tadi, Mas Fajrul. Kok ini ya? Keluar sendiri ya tadi? Oke, oke, oke. Mungkin tadi lagi ada trouble. Oke, Oh, tadi sampai ke tadi ini ya. tadi sampai mana? Ngomongin masalah karir yang berdampak ya? Gimana tadi Yap, yap. apa yang Jadi yang pertama buat teman-teman semua untuk karir berdampak itu kita lihat ke dalam diri dulu ya, bahwa uh, kita ini sebenarnya pasti punya alasan lah ya. Gak mungkin Allah yang Maha Kuasa menghadirkan kita di dunia ini for no reason, kan gak mungkin ya. Kayak, aduh, kita lahir gak ada sebab, gak ada tujuan, terus tiba-tiba ada, hanya menambah populasi gitu. Itu kan gak juga, hanya ngabisin makanan keluarga kita, enggak. Ada sesuatu yang pasti ya. Sekarang kita bernafas, kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di dunia ini, pasti for the reason. Ada alasan-alasan yang kemudian harus kita kerjakan. Nah, itu yang pertama yang harus kita sadar. Yang kedua, tadi ya, poinnya jangan ketika kita tidak mendiskreditkan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau profesi-profesi tertentu, akhirnya kita kembalikan ke niat kita dalam melakukan sesuatu yang akhirnya bisa berdampak kok gitu. Impact itu bisa dimulai dari niat kita ya. Misalkan salah seorang senior saya, dia menjadi seorang teknisi yang handal di sebuah pesawat. Awalnya apaan sih ini pekerjaan, nggak ini cuma teknisi gitu. Tapi kemudian dia melihat bahwa enggak, ketika dia waktu itu supervisor sih, sebenarnya bukan teknis, tapi dia supervisor bagi para teknisi. Dia kemudian melihat, kalau saya kerjaannya dengan benar, kalau saya setiap pagi itu bergairah dan bersemangat, dan saya meminta seluruh teknisi-teknisi pesawat saya ini benar-benar take care, benar-benar perhatian terhadap setiap komponen yang dia kerjakan. Dan akhirnya kalau ada sesuatu yang tidak benar, dia bisa lakukan dengan baik dan dia bisa meningkatkan itu, dan bahkan dia bisa memastikan bahwa pesawat ini benar-benar layak terbang. Nah, dengan cara itu, orang-orang yang kemudian ingin mengunjungi keluarganya, itu bisa nyampe ke keluarganya dengan selamat. Orang-orang yang ingin pergi umroh, dia bisa pulang pergi dengan selamat. Dan kita ini, para teknisi itu terlibat untuk membantu mereka sampai secara aman. Maka semoga dengan itu kita juga mendapatkan pahala orang yang kita dapat pahala mereka yang mengunjungi anak-anak mereka, anak-anak yang sedang mudik orang tua mereka. Kita dapat pahala mereka yang sedang kunjungan ke satu daerah untuk belajar dan dikembalikan ke daerah. Kita mungkin bermanfaat bagi anak-anak yang lagi studi tour dan seterusnya. Artinya dengan cara itu, dengan niat yang dia bangun di pagi hari ini, akhirnya pekerjaan itu menjadi bermakna dan akhirnya berdampak besar bagi banyak orang. Sama, kita menjadi guru, kita menjadi seorang peneliti, kita menjadi seorang apoteker, kita menjadi seorang perawat, kita menjadi seorang arsitek, perencana kota. Ya ketika kita dimulai dengan niat bahwa oke, kalau saya totalitas dalam pekerjaan ini, saya mengerjakan yang terbaik yang bisa saya lakukan, orang-orang yang kemudian mendapatkan manfaat dari pekerjaan ini, hidupnya lebih aman, hidupnya lebih damai, hidupnya lebih maju, mereka lebih sejahtera, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan cara itu, profesi apapun, pekerjaan apapun, selama itu memberikan manfaat bagi orang lain, akan sangat berdampak dan bermakna gitu ya. Artinya dengan cara ini, mereka-mereka yang ada di pasar mengangkut kuli panggul, itu akhirnya dengan cara ini aku membantu banyak orang-orang yang tidak punya kekuatan seperti aku, sehingga mereka bisa terbang, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya profesi apapun akhirnya bisa menjadi berdampak. Buat teman-teman semua, yang pertama tadi, lihat ke dalam diri kita, tugas kita ini apa kira-kira, dan cari tugas itu, lakukan itu. Yang kedua, dimulai dari niat kita yang akhirnya bisa memberikan manfaat bagi orang lain, yang semoga dengan cara itu kita bisa. Nah, tapi yang ketiga, buat teman-teman yang beruntung bisa menempuh studi sampai SMA, bahkan bisa beruntung bisa menempuh studi sampai perguruan tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Carilah sesuatu yang benar-benar yang mendapatkan manfaat itu bukan 1-2 orang, bukan 3-4 orang, tapi puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Kenapa? Karena orang-orang yang sampai ke dalam perguruan tinggi itu jumlahnya nggak banyak. Hari ini sarjana kita baru 18% dari total penduduk kita. Artinya ya kita hanya 1/5 dari penduduk Indonesia. Nah, kalau kita yang merasa beruntung bisa ikut kuliah dan akhirnya termasuk ke dalam elit ya, 1/5 penduduk Indonesia, itu hanya fokusnya ke satu orang, ya kita hanya membantu 20% yang lain. Tapi kalau kemudian kita fokusnya ke 4 orang, kita membantu seluruh penduduk Indonesia, kan artinya.
Nah, tapi kan nggak semua sarjana berpikir seperti itu. Karena itu kita perlu meningkatkan impact kita. Cari pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang kira-kira bisa memberikan dampak kepada lebih banyak orang. Karena dengan cara itu ya akhirnya kita cukup bertanggung jawab terhadap privilege-privilege yang hari ini kita bisa terima atau sudah dapat. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Nah, saya menarik tadi yang Mas Raditya menyampaikan ya, bahwa saya juga sepakat semua profesi itu ketika memang bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, ini adalah suatu profesi yang bagus, mulia, dan itu berdampak kayak gitu. Nah, tapi kan ada juga nih, Mas, yang kemudian banyak orang yang dia merasa bermanfaat gitu, tapi bermanfaatnya ini sebenarnya bermanfaat untuk orang-orang sekelilingnya, kelompoknya doang kayak gitu, dengan kemudian tidak tidak memikirkan kelompok-kelompok yang lain atau misalkan lebih luas masyarakat Indonesia. Itu apa yang kemudian membedakan? Karena ini sebenarnya sangat-sangat tipis gitu. Nah, ini makanya buat teman-teman semua sebenarnya pentingnya kita, apalagi yang kemudian beruntung ya mendapatkan pendidikan sampai SMP, SMA, dan karena bahkan di kabupaten saya, Mas Fajul ya, di Wonosobo itu angka lama studi atau lama sekolah itu hanya 5,7 tahun. Artinya lulus SD aja enggak gitu, rata-rata total semuanya. Artinya kita yang lulus SMP itu beruntung sekali. Nah, buat teman-teman semua melihat ini, artinya buat kita yang hari ini mendapatkan keberuntungan, bisa bekerja, bisa belajar dengan baik, dan seterusnya, itu perlu untuk tidak apolitis, tidak kemudian tidak memahami kondisi sosial, politik, masyarakat, kebudayaan yang ada di sekitar kita, yang artinya membuat kita artinya hanya menjadi terkotak-kotakan dan terombang-ambing di dalam persepsi yang orang lain harapkan. Misalkan kita bekerja tadi ya, kita poinnya kita bekerja, kita merasa bermanfaat, itu di satu titik iya gitu ya. Tapi di titik yang lain itu belum cukup. Artinya kalau kita melihat lebih luas lagi belum cukup. Kita perlu melihat bahwa siapa dapat apa dari kontribusi kita, siapa dapat apa dari keringat kita. Jangan-jangan ternyata hanya pihak-pihak tertentu yang menjadi lebih kaya, tapi ada pihak lain yang termiskinkan karena profesi kita, karena pekerjaan kita yang kita tidak look deep gitu ya terhadap kondisi sosial politik yang ada di sekitar. Nah, karena itu buat teman-teman semua, kita perlu melihat lebih jauh kondisi sosial masyarakat kita, dan akhirnya kita bisa mencari sesuatu yang lebih berdampak kepada publik, kepada masyarakat yang lebih luas, bukan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Apalagi kita malah justru membuat segregasi semakin lebar, jurang kekayaan dan miskin semakin lebar, antar suku menjadi semakin tidak harmonis misalkan. Nah, maka kita perlu untuk bisa melihat, dan profesi kita apapun itu bisa berpengaruh besar pada kondisi-kondisi ini. Karena itu artinya ya kita perlu untuk peduli, kita perlu untuk care terhadap bangsa kita, terhadap masyarakat kita. Akhirnya dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita bisa terlibat untuk memberikan warna yang lebih positif. Oke, mantap. Ya, bagi teman-teman yang masih bergabung, barangkali teman-teman punya pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar gitu ya. Baik, kalau gitu lanjut ya Mas Retas. Ini masih ada 3 pertanyaan sih yang belum disampaikan, yang menurutku juga sebenarnya tadi relate nih. Tadi kan sempat nyinggung tentang Wonosobo gitu ya, dan saya tahu juga Mas Retas dulu aktif di Wonosobo Muda gitu ya, walaupun sekarang katanya udah demisioner ya. Ada yang nanya nih Mas Retas gitu, sebaiknya kita itu harus pulang kampung untuk membangun daerah atau enggak? Maksudnya ya ya itu tadi, maksudnya bermanfaat, apakah kita harus pulang kampung ataukah kita ya udah berkarya di kota kemudian bermanfaat di sana dan lain sebagainya. Oke, mungkin thank you. Oke, kalau pertanyaannya adalah apakah harus, nggak harus gitu, nggak ada yang mengharuskan, dan memang tidak harus diharuskan. Nah, buat teman-teman semua yang berasal dari daerah, ini case by case ya. Kalau memang teman-teman adalah the only one sarjana di kampung teman-teman, atau orang yang diharapkan bisa
kembali untuk kemudian merubah kampung teman-teman, kecamatan teman-teman, ya memang barangkali sudah suratan takdir ya teman-teman kembali untuk menginvestasikan segala ilmu teman-teman untuk membangun kampung teman-teman. Tapi kalau ternyata ada daerah lain yang justru lebih membutuhkan, bahwa ternyata di daerah teman-teman juga sudah banyak orang yang terlibat dan amanah teman-teman tidak terkungkung hanya terbatas pada administratif satu kabupaten teman-teman, ya jangan dibatasi juga. Saya dulu sangat pengen banget kembali ke Wonosobo, kemudian bener-bener pulang kampung membangun Wonosobo dan tapi begitu saya pergi ke Asmat, saya pergi ke Kayong Utara di Kalimantan, saya pergi ke Donggala di Sulawesi Tengah, kemudian pergi ke Lombok pasca bencana, kemudian ke daerah-daerah lain di Indonesia. Saya merasa bahwa justru kenapa kita tidak kenapa kita membatasi hanya pada kampung halaman saya. Padahal ada daerah lain yang kita juga bisa tetap memberikan manfaat tanpa kita melupakan atau sama sekali tidak berkontribusi pada daerah kita. Jadi mungkin banget, ya poin pertama adalah teman-teman jangan hanya membatasi kontribusi pada kampung halaman saja. Karena ya disebut kampung halaman luas loh, tanah air itu kampung halaman kita, Indonesia ini kampung halaman. Kenapa kalau misalkan kita bisa kontribusi kita lebih dari sekedar satu kabupaten, kenapa harus membatasi diri hanya di kabupaten? Tapi kalau tinggal ya terserah teman-teman. Kalau merasa bahwa tinggal di situ lebih banyak manfaatnya, silahkan. Itu pilihan bagi teman-teman. Yang kedua adalah di zaman digital sekarang, kita sekarang sudah terbiasa WFH, kita sudah biasa jarak jauh seperti itu. Jarak bukan batasan kalau kita bisa tetap berkontribusi pada kampung halaman meskipun kita tidak sedang di kampung halaman. Teman-teman saya banyak yang lagi studi di luar negeri tapi tetap punya impact yang besar bagi bangsa Indonesia karena dia menulis, dia berdiskusi, dia ngasih masukan-masukan, dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan riset, proyek dan sebagainya yang dia lakukan dari daerah mereka masing-masing dan itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan dibatasi. Syukur-syukur kalian bisa tetap berkontribusi pada daerah dan bisa memberikan manfaat bagi banyak daerah lainnya. Why not? Oke, berarti lebih ke yang pertama lihat kebutuhan juga ya. Maksudnya kebutuhan dan juga diri gitu, kapasitas diri gitu kan. Maksudnya kalau misalkan yang tadi Mas Retas sampaikan bahwa kalau misalkan aku pulang kayaknya di tempat tinggalku di kampung halaman itu juga sangat-sangat membutuhkanku gitu untuk membutuhkan peran atau membutuhkan ilmu yang didapatkan dari perguruan tinggi ya sebaiknya pulang pulang sepertinya merupakan hal yang tepat gitu tapi kemudian jika mungkin melihat di daerahnya udah banyak kok teman-teman yang lain yang juga sudah pulang nih bisa kontribusi di sana dan sekali lagi tadi juga benar ya ruang dan waktu ini kayaknya sekarang udah sekatnya nggak ada gitu jadi sebenarnya kalaupun memang teman-teman tetap mau berkarya berkontribusi di kota gitu ya untuk kemudian lebih luas lagi kebermanfaatannya tapi juga tetap ingin bisa istilahnya cawe-cawe lah ya kegiatan-kegiatan di desa, kegiatan-kegiatan di kabupaten atau kota teman-teman dan kemudian bisa juga untuk bergabung kolaborasi dengan teman-teman yang lain yang mungkin sudah ada di rumah kayak gitu ya Mas Retas. Ya benar sekali Mas. Ya, oke. Tapi berarti Wonosobo Muda nih udah demisioner berarti ya? Sekarang malah pengurus barunya udah keren-keren ini, bagus-bagus program-programnya teman-teman bisa lihat aja ya di akun Wonosobo Muda ada beberapa program yang menurutku keren-keren banget sih di fase-fase lagi pandemi seperti ini justru teman-teman Wonosobo Muda ini buat contoh ya buat teman-teman semua ya. Saya cerita sedikit soal Wonosobo Muda. Wonosobo Muda didirikan oleh senior saya, orang-orang yang saya juga kagumi karena karya mereka, kontribusi mereka. Dan mereka membangun Wonosobo Muda justru bukan di kampung halaman pertama kali. Mereka membangunnya itu di kota-kota lain yang itu dalam tanda kutip adalah kado pulang untuk kampung halaman. Jadi emang kita yang merantau ke banyak tempat ya pengen memberikan kado terbaik untuk kampung halaman kita gitu ya dengan cara Wonosobo Muda ini. Dan dari situ ternyata bergairah gitu ya banyak anak muda yang terlibat dan sekarang di periode yang sekarang itu teman-teman itu nggak tinggal di Wonosobo gitu ya sebagian banyak yang tinggal di Wonosobo tapi sebagian yang lain ada di daerah yang lain di Jogja, Semarang, Jakarta bahkan luar negeri dan mereka tetap masih bisa berkontribusi kok dengan acara-acara yang sudah diadakan oleh Wonosobo Muda dampak-dampak bagi masyarakat gitu. Jadi buat teman-teman semua kalau punya keresahan terhadap kampung halaman
teman-teman bisa wujudkan itu dengan banyak cara gitu. Udah banyak kok contoh-contoh dari gerakan-gerakan kepemudaan daerah yang berhasil berkontribusi bagi daerahnya meskipun orang-orangnya itu nggak hanya ada di daerah gitu. Oke, mantap. Ya ini saya kedatangan tamu. Ada Oke, Narto Mas ini baru Narto. datang dari Magelang, luar biasa. Mohon Oke, titip sahabat salam. kita. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nanti habis ini kita mungkin lebih lanjut ya. Ya, Oke. baik, sepakat banget ya, karena memang ya begitupun dengan apa yang ya coba saya terus Mujab, Pras dulu, Pati dan teman-teman yang lain di Tegal juga kita lakukan gitu dengan kemudian membentuk ruang Tegal Muda kayak gitu. Karena pada akhirnya sebenarnya kan itu kita tuh melihat bahwa ada beberapa apa namanya problem yang mungkin kita juga bisa bantu untuk kita carikan solvernya kayak gitu, dan kemudian ya itu kita kemudian mencoba untuk mengundang teman-teman yang lain berkolaborasi untuk kemudian membentuk ruang Tegal Muda dan bisa berdampak di Tegal kayak gitu sih, kurang lebih sama lah dengan Wonosobo kayak gitu. Benar-benar. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan menarik nih tentang fokus gitu. Karena ini pertanyaan gini, Mas Retas, gimana sih caranya kita bisa fokus gitu untuk meraih cita-cita dan tujuan kita kayak gitu? Karena terkadang itu kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang multi talent gitu, bisa melaksanakan semua hal yang tapi pada ujungnya atau pada akhirnya itu apa namanya ya semua yang kita lakuin itu nggak impactful atau misalkan kurang gimana ya, hasilnya tuh kurang memuaskan lah kayak gitu. Yap. Kalau ditanyain ke saya juga nggak punya resep khusus atau jawaban khusus ya, karena memang itu menjadi tantangan ya. Kita punya fokus terhadap satu hal tertentu yang kita menjadi jago di situ dan kita punya karir yang bagus banget di situ. Kalaupun kemudian ditanyakan ke kelompok saya juga nggak punya ini ya formula yang khusus karena itu menjadi tantangan juga bagi kami. Nah, tapi kalau kemudian pertanyaan adalah bahwa Mas saya ini merasa multitasking tapi kemudian semuanya nggak kelar gitu atau semuanya nggak bagus, ya berarti lo nggak multitasking gitu. Kalau misalkan kita merasa multitasking tapi kerjaan kita biasa-biasa aja, ya enggak gitu. Pesannya adalah jangan kita mencari sensasi ketimbang kedalaman. Jadi yang paling penting kan sebenarnya kedalam. Kita benar-benar merasakan kebermanfaat dari sesuatu yang kita pilih. Tidak sekedar sensasi, tidak sekedar kita coba-coba di banyak hal, tapi semuanya nggak ada impact-nya gitu. Semuanya hanya di permukaan, semuanya hanya ikut-ikutan gitu, nggak juga. Tapi buat teman-teman semua gini ya, kita masih muda gitu ya, kita masih pengalamannya masih banyak, ilmu juga masih sedikit gitu ya. Kenapa nggak kemudian kita memilih dari segala yang kita rasa kita mampu, satu dulu aja. Kita pilih satu, sesuatu yang menurut kita itu mampu di situ. Ya udah pilih itu, kemudian lakukan yang terbaik di situ, sampai kemudian kita menjadi mastery di situ, kita sampai menjadi ahli, expert, impactful, kita dikenal karena kita punya keahlian itu. Baru setelah itu kita mulai shifting, mulai ngerjain yang lain, oke banget, kita mulai ngerjain yang lain. Atau kalaupun nggak mau menjadi ahli masih lama Mas, ya minimal kita sudah ketemu path-nya, kita sudah tahu ritmenya, kita sudah tahu setiap hari berapa jam yang kita alokasikan untuk itu, setiap pekan berapa jam yang kita alokasikan untuk itu, baru kemudian kita kalau mau nambah sesuatu yang lain, ya nambah 1, 2 misalnya. Tapi begitu nanti kita sudah ahli semua, ya kalau memang udah cukup, ada satu yang dilepas, ganti yang lain dan seterusnya. Tapi intinya adalah kejar kedalaman dulu ketimbang sekedar sensasi gitu sih. Oke, ya sebenarnya juga mungkin sedikit menambahkan ya, ya Allah itu kan sebenarnya sudah ngasih petunjuk lah ya bagi kita di Quran surat Al-Insyirah kan ayat 78 ya kalau nggak salah, yang ya kita setelah selesai dari suatu urusan baru kemudian memulai urusan yang lain dan seterusnya gitu. Benar.
Oke, mantap. Ya, sebelum kita akhiri nih, Kanda, mungkin ada ini ya, refleksi kalau menurut Kanda Reta sendiri nih. Apa sih kemudian refleksi dari 75 tahun Indonesia merdeka gitu, dan kemudian kalau menurutmu nih proyeksi 2045 nih, 25 tahun lagi saat nanti Indonesia berada di umur satu abad kayak gitu ya, 2045, di mana banyak yang mengatakan bahwa nanti terjadi bonus demografi yang di mana beberapa tahun terakhir pun kan sebenarnya sudah menunjukkan itu gitu ya. Di tengah pandemi dan Indonesia sebentar lagi kemungkinan juga akan menghadapi resesi, apa kemudian optimisme gitu dari Kanda Reta nih untuk Indonesia ini bisalah menjadi negara maju di 25 tahun ke depan kayak gitu. Mungkin dari kebetulan karena acaranya Mas Fajrul ini kan memang dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia kemerdekaan, dan saya dipasang di paling akhir untuk menutup dan merefleksikan gitu ya. Buat teman-teman semua, kalau bagi saya pertama adalah satu, tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang tanpa sebab, tanpa alasan. Hari ini kita bertemu, hari ini kita saling mengenal, hari ini kita berkawan, dan hari ini kita menjadi satu saudara, satu bangsa di dalam bangsa Indonesia dan tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti ada sebab, pasti ada alasan. Dan ya karena itu yang kedua, kita bersyukur karena kita berada di negara yang begitu luar biasa. Nah, refleksi saya yang kemudian ketiga adalah karena rasa syukur terhadap bangsa ini, dan karena saya yakin bahwa tidak ada alasan, tidak ada tanpa alasan, bahwa pasti ada alasan kita berada di negeri kita ini, maka yang bisa kita lakukan adalah yang menyiapkan yang terbaik untuk kado terbaik bagi bangsa kita di 25 tahun ke depan atau di 100 tahun kemerdekaan. Hari ini 75 tahun ya, kita udah 3/4 abad. Ada yang sesuai dengan cita-cita Bapak pendiri bangsa kita, tapi masih banyak tujuan-tujuan bernegara yang belum sampai gitu ya. Ada banyak cita-cita Bapak bangsa yang belum terwujud, maka yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak cucu untuk kemudian melanjutkan cita-cita bapak-bapak, kakek-kakek, mbah-mbah kita itu. Nah, karena itu buat teman-teman semua, 10 tahun lagi kita akan di puncak bonus demografi yang itu nggak akan terjadi dalam waktu ratusan tahun, bahkan mungkin 1000 tahun ke depan. Dan di bonus demografi yang luar biasa positifnya ini, seharusnya kita bisa menjadi generasi muda yang memikul beban dan pada akhirnya memberikan dampak yang besar bagi kemajuan. Dan untuk menutup itu, kalau kita baca sejarah, kita baca kisah-kisah terdahulu, orang-orang yang kemudian berkontribusi besar bagi Nusantara maupun bagi Indonesia, itu kebanyakan cerita-cerita kerennya mereka itu ada di usia-usia muda mereka. Karena itu, ya kenapa kita tidak kemudian mengukir kisah yang terbaik bagi negeri kita yang kita cintai ini, yang pada akhirnya 100 tahun ke depan, 150 tahun ke depan, anak cucu kita kemudian mengenang bahwa generasi kelahiran 90-an, generasi kelahiran 2000-an, 2010-an, itu bisa memberikan dampak yang besar di Indonesia tahun 2030, tahun 2040, tahun 2045, yang akhirnya menjadi cerita sejarah bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita Bapak pendiri bangsa, menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat dan mencerahkan bagi kehidupan alam semesta, yang pada akhirnya akan dilanjutkan oleh anak cucu. Kira-kira begitu Mas Fajrul. Terima kasih. Oke, luar biasa Mas Reta. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Ya, sekaligus ini menutup SMB Hari Merdeka ya di bulan Agustus kayak gitu. Ya, terima kasih sekali sudah bergabung pada malam hari ini. Teman-teman juga terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini ya. Semoga sehat, sukses selalu dengan Sirvano Consultingnya. Amin. Terima kasih Mas Fajrul dan Kasma. Saya pengen ketemu kemarin, tak kira lama di Jogja, ternyata ini. Tapi kapan nih rencana ke Jogja? Masih belum tahu, mungkin bulan depan ya, bulan Oktober mungkin. Oke, terima kasih juga buat teman-teman ya. Ini banyak senior-senior juga yang hadir, sahabat-sahabat kita juga Mas Fajrul. Terima kasih semua yang sudah hadir.
Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Sampai jumpa. Ya. Nanti bisa ditonton lengkapnya di IGTV-nya Mas Fajrul. Iya, atau YouTube. YouTube-nya Atau YouTube. Mas Fajrul. Ya, silakan Oke, bisa di oke. subscribe. Oke, terima kasih Kanda. Oke. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi